Kalau kita bicara tentang kelapa di Indonesia, ini adalah sebuah pohon kehidupan bahasanya Pak Menteri. Namun harus diingat bahwa ketika kelapa kita dengan produksi kopranya pada saat itu merajai ekspor di dunia, kita mendapatkan black campaigns. Nah, pada kelapanya udah tinggi melengkung. Jadi begitu bunyi buk, ternyata yang jatuh bukan kelapa tapi orangnya yang jatuh. Nah, fungsi dari Satgas Hilirisasi Kelapa adalah mengkoordinir ini dengan potensi-potensi daerah. Lantas bagaimana cara mendorong dan memotong biaya produksi? Halo sahabat pembangunan, selamat datang kembali di podcast Bappenas. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik hilirisasi kelapa dengan Bapak Sukmo Harsono selaku Ketua Tim Perencanaan dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa. Baik, Bappenas Pak dengan visionernya yang selalu melihat ke masa yang akan datang atau ke masa depan Pak. Dengan dinamika yang ada terkait peta jalan hilirisasi kelapa ini Pak. Nah, bagaimana Pak Bappenas melihat prospek permintaan produk kelapa Indonesia dalam 10 atau 20 tahun ke depan Pak? Itu bagaimana Pak? Justru tadi itu yang kita khawatirkan adalah permintaan yang kita prediksi sangat tinggi, misalnya mencapai kalau tahun 2024 itu kan Mas Dimas sampai 12,87 miliar ya, diproyeksikan tumbuh 0,75% hingga mencapai 22 sampai 22 miliar US dollar pada tahun 2030-an lah kan itu. Tetapi kan ini menjadi ngeri kalau replantingnya gagal. Betul. Kalau replanting gagal, maka ini hanya menjadi sebuah target aja yang tidak terlaksana. Disitulah kembali pentingnya tadi itu peta jalan hilirisasi yang digagas oleh Bappenas itu menjadi pedoman. Setidaknya menjadi guide bagi semua kementerian lembaga terkait, bahwa itu misalnya dari BKPM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan lain-lain semua mengacu pada situ. Sehingga angka yang kita proyeksikan tadi sekitar 22 lebih miliar US dollar pada tahun 2030-an itu bisa tercapai. Kalau semua komitmen dengan komitmen yang sama, dengan semangat yang sama. Tapi kalau tidak, yang terjadi justru coconut war, itu yang kita khawatirkan. Betul Pak. Nah, kalau dijelaskan secara sederhana Pak, kalimat sederhana saja Pak. Nah, seperti apa Pak wajah industri kelapa Indonesia ini yang ingin dibangun menuju Indonesia Emas di tahun 2045 ini Pak? Oke, secara sederhana kita bagi menjadi dua saja ya. Pertama adalah masyarakat. Masyarakat kita itu menanam kelapa supaya timbul semangat, maka harus diberi bibit. Yang kedua, masyarakat harus diberikan penyuluh pertanian atau penyuluh tentang cara-cara menanam dan mengelola kelapa dengan sangat baik. Yang ketiga, masyarakat dibantu di dalam memasarkan di tingkat hilir, khususnya untuk produk-produk yang non perusahaan. Jadi seperti serabut kelapa, arang segala macam itu harus dibina. Disinilah Satgas Hilirisasi Bappenas berkeinginan membentuk yang namanya Laskar Kelapa. Laskar Kelapa akan menjadi juru tani, menjadi pembimbing bagi masyarakat supaya penghasilan masyarakat terhadap kelapa ini meningkat. Yang kedua, kita menghimbau ada BUMN yang mulai melirik dan menginvestasikan di dalam perkebunan kelapa. Alhamdulillah Bappenas sudah membuat Memorandum of Understanding dengan PT PN 1. Artinya kita mendorong PT PN 1 untuk mulai menanam kelapa dan kemudian memproduksi hasilnya supaya memiliki nilai tambah. Nah, ini salah contoh yang kedua, bagaimana kita memberikan wajah industri kelapa Indonesia ke depan supaya menjadi lebih baik. Satu, saya ulangi lagi, meningkatkan kemampuan petani, dan kemudian kita membentuk para penyuluh perkebunan kelapa. Kemudian yang ketiga, mendorong BUMN kita dalam negeri untuk mulai terlibat di dalam produksi penanaman sampai pengolahan hasil kelapa. Iya, baik. Sahabat pembangunan juga Pak pasti ingin tahu peran Bappenas ini melalui peta jalan hilirisasi kelapa 2025-2045 ini Pak. Nah, kenapa pendekatan yang dipilih Bappenas ini dimulai dari piloting dan pembangunan ekosistem terintegrasi Pak? Begini, kenapa Bappenas perlu piloting? Kenapa Bappenas perlu membuat dorongan yang bisa dilihat oleh masyarakat?
Saya sering mengatakan sekarang ini sudah bukan saatnya lagi talk to talk, tapi talk to walk. Artinya saatnya kita bekerja. Bappenas bukan cuma sekedar membuat perencanaan, kemudian menyampaikan perencanaannya, tetapi juga mengerjakan, memberikan contoh langsung dalam bentuk pilot project beberapa tempat bahwa ini loh cara hilirisasi kelapa yang benar. Itu yang sangat penting, semacam itu. Ya. Nah, apakah dalam peta jalan ini terdapat pendekatan pengembangan sentra atau klaster industri, Pak, yang disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah? Nah, ini mengingat karakteristik wilayah penghasil kelapa yang sangat beragam di Indonesia. Tidak harus Bappenas memulai, tidak harus Bappenas itu mengambil tindakan atau sebagai eksekutor. Ingat, Bappenas bukan lembaga eksekutor, tapi lembaga perencana ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa di berbagai daerah itu banyak sentra industri kecil, Mas. Sikim namanya. Itu sudah dibangun gedung-gedungnya, sudah ada mesin-mesinnya. Tetapi kemudian tidak efektif, tidak digunakan. Nah, kita hanya bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Artinya dengan kita turun ke daerah, kita melihat bahwa di situ sudah ada bangunan industri, di situ ada perkebunan kelapanya, kemudian di situ ada petaninya. Nah, kita mendorong itu untuk hidup kembali. Nah, kalau itu kemudian bisa, itu kita bagian contoh. Jadi kita cukup dengan cara memanfaatkan yang sudah tersedia dan kita openi, kita bantu mereka kembali hidup, kita carikan investornya, kita berikan pelatihan, harapan kita semacam itu. Sebenarnya ini kemudian nanti bisa di copy paste di berbagai macam daerah lainnya. Baik, berarti yang harus digarisbawahi adalah memanfaatkan yang sudah ada. Yang sudah ada saja. Yang sudah ada kita perbaiki lagi ya, Pak. Betul sekali. Nah, dari perspektif perencanaan pembangunan, Pak, infrastruktur seperti apa sih, Pak, yang paling dibutuhkan untuk mendukung daya saing industri kelapa nasional? Itu seperti apa, Pak? Dinamika seperti apa? Dari hulu sampai hilir harus kebijakan pemerintah harus ada. Dari hulu pembenahan kebijakan terhadap kelapa harus ada. Dari mulai kalau memang pemerintah ingin serius, maka misalnya pemerintah mau mengadakan pungutan ekspor, ya udah buat peraturannya segera diadakan pungutan ekspor. Kalau pemerintah mau mengatur bahwa kebijakan ini harus serius ditangani, maka buatlah satu badan kelapa misalnya, yang akan menangani persoalan kelapa ini secara serius. Yang ketiga, kalau memang pemerintah juga sangat serius di dalam hal ini, maka pemerintah harus membuat harga dasar terendah kelapa. Jadi misalnya ditentukan bahwa harga dasar kelapa kita itu terendah 5.000. Maka kalaupun harga itu jatuh sejatuh-jatuhnya, maka dia dibeli dengan harga 5.000. Maka petani akan tetap semangat menanam kelapa. Karena dia tahu bahwa serendah-rendahnya harga kelapa akan dibeli dengan harga 5.000. Nah, kalau ini dibenahi oleh kebijakan pemerintah di tingkat hulu, maka akan memudahkan di hilirnya. Yang keempat tentunya tadi itu, dengan adanya badan kelapa yang harus dibentuk, maka semua kepentingan akan bergabung di situ sehingga tidak ada lagi ego sektoral dalam ngurusin soal kelapa. Salah satunya itu. Nah, kalau kemudian infrastruktur, saya kira agak-agak cukup sulit kita bicara infrastruktur. Kenapa? Karena kelapa itu kan habitatnya tumbuhnya di rawa, kemudian di pinggir pantai. Nah, jauh dari jalan raya ya. Sehingga banyak sekali transportasi itu menggunakan transportasi air atau transportasi laut. Nah, untuk mengatasi infrastruktur gimana? Ya, industrinya yang harus mendekat. Nanti kawasan industri kelapa terpadunya itu harus mendekati tempat produksi kelapa, sehingga tidak perlu bangun jalan. Jadi cukup dia bikin pabrik di situ, diolah di situ, kemudian ekspor langsung melalui laut. Nah, sehingga tidak diperlukan infrastruktur jalan yang memakan biaya yang sangat tinggi. Baik, Pak. Tadi sudah dijelaskan terkait peta jalan hilirisasi itu secara kebijakan, Pak. Nah, kita mungkin ada sahabat pembangunan yang juga ingin, Pak, bertanya bagaimana sih, Pak, kondisi sumber daya manusia perkebunan kelapa saat ini. Nah, dan strategi apa yang diperlukan agar generasi muda tertarik masuk ke industri kelapa yang lebih modern dan bernilai tambah. Itu bagaimana, Pak? Ini pertanyaan nggak gampang. Karena usia kelapa itu sudah sangat tua, setua usia pemilik kelapanya. Jadi udah tua-tua semuanya. Yang punya tua, kelapanya juga tua. Nah, zaman dulu anak-anak itu masih bisa kuliah,
dari daerah-daerah yang sangat jauh dari Jakarta ke Jakarta karena bapaknya produksi kopra kelapa. Sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, jadi gimana caranya? Ya kalau kebijakan dari hulu sampai hilir itu bisa kita kelola dengan baik, kemudian hilirisasinya berjalan dengan sangat baik, maka saya yakin akan timbul semangat baru dari anak-anak muda untuk kemudian menanam kelapa. Tetapi teman-teman sahabat pembangunan boleh melihat di berbagai macam platform media sosial di beberapa wilayah di Jawa Tengah itu sudah banyak eksportir anak-anak muda mengeksportir kokonat, kemudian kokopit dan koko fiber ke Cina. Mereka mengumpulkan serabut kelapa dari berbagai wilayah di Indonesia, kemudian diolah dan diekspor. Kalau ini dijadikan contoh, maka sebenarnya anak-anak muda sudah mulai terjun ke kelapa, tetapi bukan di sektor perkebunannya. Mereka mengolah hasilnya. Nah, kalau mau anak muda mulai mengambil alih generasi bapaknya sebagai petani kelapa, caranya adalah kalau misalnya Mas Dimas mau ngelamar anak orang dan Mas Dimas punya kebun, maka mas kawinnya adalah 100 pohon kelapa. Sehingga pada saat anak nanti masuk SMA, 100 pohon kelapa itu sudah membuahkan hasil bisa untuk biaya kuliah. Nah, jadi jangan mas kawinnya Quran dan perlengkapan sholat lengkap saja. Quran, sholat lengkap plus 100 bibit kelapa. Betul sekali. Dan tanahnya tentunya. Ya. Nah, baru kemudian generasi muda akan semangat nanam kelapa lagi. Begitulah sahabat pembangunan yang sudah dijelaskan sumber daya manusia untuk generasi muda saat ini. Untuk menutup perbincangan hari ini, apakah ada kesan pesan dari Pak Sukmo untuk sahabat pembangunan terkait hilirisasi kelapa? Oke, sahabat pembangunan dimanapun berada, perlu saya sampaikan bahwa semua orang yang terjun di bisnis kelapa, perkebunan kelapa, itu adalah orang-orang yang ikhlas. Seperti ikhlasnya buah kelapa. Saya selalu suka mengungkit ini begini. Anda bayangkan teman-teman sekalian ya, kelapa itu kan ada di pohon yang sangat tinggi. Ketika dipetik, dia tuh dipelintir kelapanya. Kalau Anda bayangkan itu kepala, dipelintir sakitnya seperti apa. Kemudian dari atas pohon dia dijatuhkan. Rasanya kan sangat sakit kalau kepala itu dijatuhkan. Ini untungnya kelapa ya. Begitu sampai bawah, dia udah jatuh dari atas, dipelintir. Kemudian ditujah pakai linggis. Disobek itu kulitnya. Sakit nggak Mas Dimas? Sakit Pak. Nah, udah sakitnya belum kelar Mas, dipecahin kelapanya. Ibarat kata keluar darahnya kan. Ya. Tambah sakit. Belum selesai jeritannya, dicongkel dagingnya. Habis dicongkel, diparut. Habis diparut, diperas pula. Ya kan? Iya Pak. Jadilah santan. Setelah jadi santan, dibikin opor, namanya opor ayam. Bukan opor kelapa. Begitulah filosofi kelapa. Kalau kita semua bekerja itu ikhlas, nggak cari nama seperti kelapa, termasuk kita semua yang ingin membenahi kelapa, maka hasilnya akan sangat bagus, hasilnya akan sangat bermanfaat, dan ini adalah pohon kehidupan seperti kata Pak Menteri, semua akan hidup dari kelapa, dari ujung sampai dengan akarnya. Mudah-mudahan sahabat pembangunan menjadi bagian penting orang-orang yang ikhlas terjun dalam bisnis kelapa. Saya kira itu Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak. Sahabat pembangunan, sebuah pemaparan yang sangat membuka mata dari Pak Sukmo Harsono selaku Ketua Tim Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Kelapa, sekaligus sebagai staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Dengan adanya peta jalan hilirisasi kelapa 2025-2045 yang telah dimiliki oleh Bappenas. Arah langkah kita untuk mengembalikan kejayaan kelapa Nusantara kini menjadi lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Sukmo Harsono. Terima kasih Mas Dimas atas waktunya. Untuk sahabat pembangunan di mana juga, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Sukmo Harsono yang telah memberikan perspektif strategisnya yang sangat luar biasa hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk sahabat pembangunan, semua yang telah mendengarkan hingga akhir. Dan jangan lupa untuk membagikan episode ini. Jika ada pertanyaan, ide topik, ataupun masukan untuk episode selanjutnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial Bappenas. Sampai jumpa di episode berikutnya.